Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang perbankan, bank sentral, dan suku bunga. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Maresta. Nama saya Nabila Natasha Prahastiwi. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang perbankan. Pengertian perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan, dan penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, industri perbankan mengalami perubahan besar karena deregulasi peraturan, sehingga mengakibatkan bank lebih kompetitif dalam menyediakan jasa bank lainnya. Jasa tersebut diantaranya termasuk transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, saran investasi, dan penukaran mata uang asing. Tujuan perbankan berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut, maka perbankan bank di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas-asas demokrasi ekonomi. Fungsi perbankan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi bank secara umum, yang kedua fungsi sampingan bank. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi bank secara umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro, ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan bank akan mengenakan bunga kepada peminjam. Produk kredit ini pun memiliki beberapa jenis seperti kredit tanpa agunan atau KTA, kredit kepemilikan rumah atau KPR, kredit mobil, ataupun jenis pinjaman lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi sampingan bank. Yang pertama, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Selain menyalurkan dana sebagai intermediasi, bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan, ataupun penghasilan lainnya. Yang kedua, mendukung kelancaran transaksi internasional. Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya, dan sistem moneter antar dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi internasional. Yang ketiga, penciptaan uang. Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral, yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan atau clearing. Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi. Yang keempat, sarana investasi. Kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksadana ataupun produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, dan saham. Yang terakhir, kelima, penyimpanan barang berharga. Fungsi bank telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya.
Bank juga dapat menyewakan safe deposit box. Jenis-jenis bank terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis bank dari segi tugas yang terdiri dari 1. Bank umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 2. Bank sentral, yaitu bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. 3. Bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, jenis bank dari segi kepemilikan yaitu terdiri dari 1. Bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau sepenuhnya oleh pemerintah. 2. Bank swasta, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak swasta. 3. Bank asing, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing. 4. Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. 5. Bank campuran, merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, jenis bank dari segi status terdiri dari 1. Bank devisa. Bank devisa yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, traveler CQ, transaksi luar negeri lainnya. 2. Bank non-devisa. Bank non-devisa yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja. Keempat, jenis bank dari segi prinsip terdiri dari 1. Bank konvensional. Bank konvensional merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, di mana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit, dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. 2. Bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya, baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha, ataupun kegiatan lainnya. Yang kedua, kami akan menjelaskan tentang bank sentral. Bank sentral adalah sebuah badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia atau yang disingkat dengan BI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Tujuan Bank Sentral. Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Kebijakan moneter dan peranan bank sentral dalam stabilitas keuangan. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral yang bertujuan untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. 2. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto adalah kebijakan bank sentral dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga. 3. Kebijakan rasio kas.
Kebijakan rasio kas adalah kebijakan bank sentral dengan cara membuat perubahan atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank. Apabila bank sentral menginginkan menambah jumlah uang yang beredar, maka bank sentral akan menurunkan rasio kas. Kebijakan ini diterapkan pada saat terjadi deflasi. Fungsi dan tugas bank sentral. Yang pertama, fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat dibutuhkan dan semakin independen guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional. Sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan keuangan yang semakin maju, serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi. Kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Yang kedua, tugas Bank Indonesia mempunyai 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kami akan menjelaskan tentang suku bunga. Pengertian suku bunga. Suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian mulai dari segi konsumsi, kredit, obligasi, serta tabungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang pertama, kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar kebutuhan dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suhu bunga pinjaman. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita, tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang, serta faktor-faktor lain. Yang kelima, target keuntungan yang diharapkan. Yang keenam, reputasi perusahaan. Yang ketujuh, kualitas jaminan. Yang kedelapan, daya saing produk. Peran suku bunga dalam perekonomian. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian, besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga menjadi lebih rendah, lebih banyak usaha yang mempunyai tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayar para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha. Kesimpulan dari materi ini adalah perbankan mempunyai peranan yang penting dalam lembaga ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan demikian, dunia perbankan dapat menjembati antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Bank sentral merupakan lembaga yang paling memiliki peran penting dalam perekonomian suatu bangsa, terutama di bidang moneter, keuangan, dan perbankan. Suku bunga adalah kebutuhan dana, persaingan dalam memperebutkan dana simpanan,
Maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.